Saat ini saya berada di Plaza de Toros, kota Madrid. Plaza dalam bahasa Spanyol berarti lapangan, sementara toros itu bentuk jamak dari toro. Toro artinya sapi jantan atau banteng. Nah, di tempat ini secara reguler dijadikan tempat untuk adu banteng dengan manusia. Nah, kita sering menyebut istilah matador, tetapi sebetulnya ada istilah resminya. Kalau matador itu berarti pembunuh. Nah, pemainnya itu disebut dengan torero. Nah, saya tidak tahu pasti ya, saya sudah mengunjungi beberapa Plaza de Toros di samping di kota Madrid ini, juga di Barcelona. Dan dari literatur yang saya baca, semua bentuk Plaza de Toros itu arsitekturnya itu disebut menggunakan arsitektur mur. Mur itu bentuk lain dari arsitektur peninggalan Islam. Karena itu bentuk-bentuk pintunya, gerbangnya, bangunannya seperti bentuk-bentuk masjid atau menara masjid. Ini perlu kajian tersendiri kenapa seperti itu. Nah, secara personal sebetulnya saya tidak terlalu berminat untuk melihat adu banteng dengan manusia, karena saya merasa tidak tega. Pada saat saya masih kecil, khususnya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, saya suka sekali melihat orang menyembelih kambing atau sapi di masjid. Tetapi semakin dewasa, apalagi semakin tua seperti sekarang, saya merasa tidak tega. Nah, saat ini saya memaksakan diri karena anak saya yang perempuan baru sampai tadi pagi di kota Madrid ya, setelah ngambil cuti dari pekerjaannya, pingin nonton. Ya udahlah, saya ngalah untuk menemaninya menonton. Nah, adu banteng antara manusia melawan banteng ini sebetulnya tidak sepenuhnya tradisi Spanyol. Yang menjadi tradisi Spanyol adalah bagaimana orang Spanyol menggembala sapi atau banteng ya. Nah, memang menjadi tradisi bagaimana mereka menggiring banteng-banteng mereka yang banyak ya dari tempat penggembalaan untuk mencari rumput ke kandang. Nah, sebetulnya itu yang menjadi tradisi asli. Tapi belakangan datang bangsa Romawi yang mengenalkan gladiator. Bangsa Romawi tidak hanya melawan banteng, tapi banteng salah satunya, tetapi melawan binatang buas seperti singa, macan, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga manusia, melawan manusia sampai salah satunya mati. Nah, bangsa Romawi cukup lama di sini dan ini mempengaruhi. Belakangan muncul bangsa Visigot. Nah, bangsa Visigot juga memberikan warna lain. Nah, ketika umat Islam datang ke sini dan berkuasa hampir 800 tahun ya, pertarungan antara manusia melawan banteng berlanjut. Tapi manusianya itu menunggang kuda ya, dan banteng yang dilepas itu adalah banteng yang akan disembelih atau sapi yang akan disembelih. Nah, adu banteng dalam bentuknya seperti sekarang ya, manusia berjalan ya, kemudian bantengnya dilepas dari kandangnya, kemudian toreronya ya, manusianya itu toreronya dipakai pakaian seperti sekarang ya, ibarat artis membawa pisau kecil. Nah, itu dimulai tahun 1726 oleh orang Spanyol yang bernama Francisco Romero. Nah, itu kemudian menemukan bentuknya seperti sekarang.
Nah, pertunjukan yang menarik dari sang torero ini adalah kalau kita perhatikan dalam melawan banteng itu dia seperti menari, seperti pemain silat, sehingga terasa indah sekali. Ya, dan dengan pakaian sedemikian rupa, membawa bendera, itu memancing kemarahan si sapi, itu menjadi sangat indah sekali. Nah, karena itu torero di Spanyol ini banyak sekali penggemarnya, banyak pengagumnya, seperti juga seorang aktor. Nah, bayarannya juga sangat mahal. Nah, karena itu sang torero juga seringkali digosipkan. Nah, hanya saja belakangan torero ini kalah populer dengan pemain bola. Bayarannya juga kalah mahal ya. Nah, belakangan juga muncul ya banyak kritik dari pencinta hewan atau pencinta binatang karena dianggap terlalu sadis. Sempat dilakukan polling, hasilnya sangat mengejutkan. Lebih dari 90% anak muda tidak menyukai ya, pertandingan antara manusia lawan banteng. Tetapi orang-orang tua itu masih menyukai. Nah, itu sebabnya para politisi juga melihat fenomena seperti ini. Sehingga di beberapa provinsi pertunjukan seperti ini sudah dilarang. Misalnya yang paling pertama melarang itu adalah di Kepulauan Kanarias. Belakangan Provinsi Asturias juga melarang, kemudian Andalusia juga melarang, dan terakhir Provinsi Catalonia juga melarang. Karena itu kesenian seperti ini yang dianggap banyak mendatangkan devisa dan menarik para turis juga ada yang mengkhawatirkan. Ya, sampai kapan bisa bertahan? Karena kalau lihat generasi mudanya itu tidak tertarik lagi. Nah, ini tentu menjadi PR tersendiri bagi masyarakat Spanyol, bagi pemerintah Spanyol, bagaimana masa depan ya dari tradisi yang sudah melekat dari bangsa Spanyol ini. Setelah menyaksikan secara langsung pertunjukan yang kita suka sering sebut dengan matadors, yang sudah menjadi identitas sekaligus kebanggaan bangsa Spanyol, ternyata matadors tidak selalu memenangkan pertarungan. Karena sapi yang cerdas, sapi yang kuat, kalau dia mampu bertahan, itu akan dibela oleh penonton. Cara penonton membela adalah dengan mengangkat sapu tangan putih yang rata-rata penonton membawanya dari rumah. Kalau sudah cukup dominan yang mengangkat sapu tangan putih, maka pertarungan akan dihentikan dan sapi yang melawan matadors akan dibebaskan. Artinya dia akan kembali menghadapi kehidupan seperti sapi biasanya.
Kalau saya perhatikan, torero yang mendapatkan banyak apresiasi dari penonton adalah torero yang berani. Keberanian itu bisa dilihat seberapa dekat torero ini dengan sapi yang sedang marah itu. Yang kedua adalah aspek kecerdasan. Bagaimana torero ini menghadapi sapi yang ganas, sapi yang marah, dan seringkali sapi yang cerdas, sapi yang kuat itu melakukan gerakan-gerakan tidak terduga. Misalnya saat menyeruduk, dia tidak lurus-lurus saja, tapi menggerak-gerakkan tanduknya ke kiri dan ke kanan, dan menggerak-gerakkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Seringkali torero yang kurang cerdas ini salah membaca gerakan sapi sehingga kemudian terjungkal. Nah, yang ketiga, aspek keindahan. Bagaimana dia kelihatan seperti orang menari dengan memain-mainkan bendera merah yang menjadi perhatian dari sapi ini dan menjadi sasaran kemarahan sapi ini. Jadi kalau disimpulkan, torero yang hebat adalah kombinasi dari keberanian, kecerdasan, dan keindahan.